nama aku Lia Indra Andriana. Aku adalah seorang penulis, penggiat buku, dan seorang founder dari sebuah penerbitan di Indonesia. Selamat datang di Cetak Ulang. Cetak Ulang ini adalah sebuah podcast yang membahas tentang dunia perbukuan dan penulisan. Selamat datang di Cetak Ulang bagian kedua. Di bagian kedua ini kita akan membahas, tema kita kali ini adalah ekspektasi. Di sini aku nggak sendirian. Di sini aku hadir bersama Andri Setiawan. Nah, ini adalah Kak Andri. Silakan Kak Andri memperkenalkan diri dulu. Hai, nama aku Andri Setiawan. Saat ini aku bekerja sebagai seorang editor dan penerjemah khususnya untuk buku-buku yang berbahasa Jepang. Terus selain itu untuk editor sendiri aku juga seorang editor akuisisi. Jadi editor akuisisi ini adalah seorang editor yang tugasnya adalah mengakuisisi naskah untuk diterbitkan di sebuah publishing house. Bahas ekspektasi. Ekspektasi itu secara lebih sederhana kita sebut sebagai harapan. Nah, kalau menurut Fleming dan Levy, ekspektasi itu artinya lebih luas lagi. Coba aku lihat contekan dulu ya. Selain sebagai keinginan atau harapan, ekspektasi ini diraih dengan tingkah laku dan tindakan yang nyata. Nah, jadi ekspektasi itu meskipun suatu harapan, tapi kamu juga harus melakukan sesuatu supaya apa yang kamu harapkan ini terjadi. Nah, tapi sayangnya banyak banget atau beberapa kali kejadian itu kita berekspektasi tetapi realitanya nggak kayak gitu. Nah, itu yang sedang pengen kita bahas dari pendekatan seorang penerbit, pembaca, dan juga dari seorang penerjemah sendiri, yaitu ekspektasi dari seorang penerbit. Nah, kalau sebagai seorang editor, Kak Andri sebagai seorang editor, biasanya apa sih ekspektasinya yang pengen Kak Andri dapatkan dari sebuah naskah? Dari sebuah naskah, aku jawab dari sisi editor yang mengedit naskah terjemahan, jadi bukan dari naskah lokal. Kalau dari naskah terjemahan, editor berharap sih terjemahnya udah bagus, udah nggak terlalu banyak kalimat-kalimat yang harus dipertanyakan apa sebenarnya maknanya, atau ada kalimat yang maknanya ganda, atau kalimat yang nggak ngerti sebenarnya pengen ngomong apa. Itu nggak ada kayak gitu. Itu ekspektasi. Itu berarti ke penerjemahnya ya? Ekspektasi penerjemahnya, iya. Nah, tadi kita membahas dari sisi sebelum diterbitkan ya. Sekarang kalau misalnya kita bahas setelah diterbitkan, atau ada tahapan lain nggak sih yang seorang penerbit atau Kak Andri sebagai seorang editor yang terus merasa berekspektasi terhadap sesuatu? Sebelum diterbitkan ya berharapnya covernya bagus, berharapnya layoutnya bagus, nggak ada typo, nggak ada kesalahan kata atau apapun. Baru setelah itu, setelah penerbitan, harapannya adalah karena ya penerbitan itu sebagai salah satu bisnis, kita pengen ya penjualannya bagus. Penjualan ya, kembali lagi penjualan. Oke, penjualan bagus itu kriterianya kayak gimana sih? Penjualan bagus susah ya. Susah. Berapa ratus ribu gitu loh, atau berapa juta gitu? Kalau di Indonesia sendiri sih pengennya kayak beberapa puluh ribu eksemplar setahun aja udah senang gitu loh. Penerbit 10.000 eksemplar setahun berarti kan per bulannya satu judul. Okay. Berarti kan per bulannya kira-kira 1.000 atau kurang dari 1.000, paling nggak 900-800 per bulan, itu udah bagus. Oke. Berarti standar di penerbitan berarti biasanya yaitu penjualan 1.000 dalam sebulan biasanya targetnya ya, kita ngasih target begitu. Oke. Nah, terus biasanya apa sih? Tadi kan disebut ekspektasi itu sebagai sesuatu harapan, tapi kita harus melakukan sesuatu juga untuk mendapatkan si harapan itu. Nah, apa yang dilakukan oleh penerbit untuk berjalan ke harapannya itu, untuk menggapai harapannya itu? Promosi sih yang paling besar, karena itu penerbit pasti satu punya tim promosi sendiri untuk mempromosikan sebuah buku. Entah bagaimana caranya mereka mengkomunikasikan buku itu agar orang tertarik, agar orang merasa buku itu signifikan dan relatable sama mereka gitu. Jadi mereka akan membeli. Oke, jadi ekspektasinya dengan cara supaya buku itu ketemu sama pembacanya ya. Kita udah mendengarkan ekspektasi dari sisi penerbit. Nah, realitanya gimana nih? Ekspektasi kan berarti yang
yang idealnya ya sebenarnya. Iya. Kita pengen penjualan 1000, kita pengen buku itu dikenal banyak orang, tapi realitanya pasar itu nggak bisa ditebak karena nggak ngerti gitu loh, maksudnya buku yang kadang nggak kita jagokan tiba-tiba entah kenapa laku, tapi ternyata buku yang kita jagokan yang naskahnya bagus, yang punya nilai moral yang baik, yang punya sesuatu untuk diomongin istilahnya di dalam buku itu ternyata nggak diterima dengan baik oleh pasar. Misalnya tadi target 1000, ternyata yang kejual tiap bulannya cuma 10 eksemplar, itu kadang-kadang ada. Oke. Gitu. Bisa ngasih contoh nggak yang ekspektasinya ternyata sebenarnya rendah, kita nggak jagoin, ternyata tiba-tiba penjualannya bagus. Hyoka. Buku pertama Hyoka itu nggak ngira kalau penjualannya bakal bagus karena udah ada anime, udah ada film. Itu terjemahan ya? Itu terjemahan bahasa Jepang. Itu sama sekali nggak ngira bakal bagus, ya paling nggak berharap cetakan pertama 3000 habis lah paling nggak, atau paling nggak ya separuhnya atau sepertiganya 3000 itu paling nggak habis. Tapi ternyata pembaca sangat loyal dengan judul ini. Jadi meskipun mereka sudah baca, mereka sudah nonton, mereka sudah tahu ceritanya, mereka tetap membeli buku ini karena ya ternyata penggemar Hyoka itu mereka loyal. Ini juga serial juga ya? Itu juga serial juga. Dan buku keempatnya juga baru terbit. Buku keempat baru terbit ya. Oke, tadi kan kita udah bahas ekspektasi dan realita dari penerbit. Nah, pernah nggak sih kepikiran kalau pembaca itu juga punya ekspektasi kan? Pembaca punya ekspektasi. Nah, dari penerbit sendiri apa yang dilakukan untuk memenuhi harapan si pembaca itu? Pembaca itu kadang-kadang komen di sosmed soal beberapa ekspektasi mereka, misalnya buku seri, mereka pengen buku seri itu dilanjutkan sampai selesai, atau mereka pengen cover aslinya yang dipakai, bukan cover kita sendiri. Gimana ya? Kadang penerbit sendiri nggak bisa memenuhi ekspektasi itu karena balik lagi ke sisi bisnis. Karena kadang serial yang dijagokan baik, meskipun beberapa orang suka, tapi ternyata serial itu nggak bisa diterima secara umum. Oke. Jadi serial itu jadi serial mati. Maksudnya nggak bisa diterima secara umum, soalnya penjualannya nggak bagus. nggak bagus. Oh ya, agak muter-muter ngomongnya ya. Nggak bagus. Oke. Atau untuk cover sendiri, cover itu banyak banget unsur dari cover yang bercopyright. Misalnya ilustrasinya itu sendiri ada copyrightnya, terus susunan tata letaknya ada copyrightnya. Susunan tata letak pun ada Fontnya copyright. pun ada copyrightnya. Oke. Jadi nggak bisa ngekelirin satu cover dengan harga yang murah. Oke. Karena masing-masing buku itu berbeda-beda, meskipun ada yang murah tapi secara umum nggak bisa. Gitu. Jadi itulah kenapa kami sering pakai cover yang punya kita sendiri, karena untuk menekan. Tadi dibilang nggak bisa, maksudnya karena terlalu mahal. Terlalu mahal. Jadi lebih Iya. baik menekan harga. Iya benar. Tapi kalau saat mencari cover designer orang Indonesia, pasti juga pengen pembaca Indonesia juga akhirnya juga suka sama cover itu kan. Tadi kita udah dengerin ekspektasi dari penerbit dan juga ekspektasi dari pembaca. Nah, menurutku sendiri ekspektasi itu sifatnya personal banget. Soalnya ekspektasi itu pasti berdasarkan personal experience. Jadi misalnya tadi kan ngomongin tentang ekspektasi dari segi penjualan dan dari segi jenis buku atau cover. Nah, kalau dari sisi isi buku pun aku juga sebagai pembaca dan sebagai penulis pun juga ngerasa punya ekspektasi. Misalnya kita udah baca buku A nih yang udah keren banget bukunya, pas kita mau si penulis ini mau nerbitin buku lagi, buku B, kita juga berharap bukunya itu bakal sebagus yang buku pertama. Cuma kadang kan waktu kita baca dengan ekspektasinya terlalu tinggi, ternyata kita kecewa. Nah, itu juga sering terjadi. Aku juga sebagai penulis juga kalau misalnya punya ekspektasi ke penerbit atau pembaca, pasti kan berharap bukunya laku ya. Cuma realitanya itu seringnya ada buku yang laku, ada juga yang enggak. Ada buku yang responnya bagus, ada juga yang setelah kita baca reviewnya di Goodreads, ternyata buku apa sih ini kok kayak gini, ceritanya kayak gitu juga banyak. Jadi ngomongin aku sendiri sekarang, ngomongin tentang Kak Andri kan juga seorang penulis nih, pernah berekspektasi terhadap penerbit atau pembaca enggak? Ekspektasi kepada penerbit, kalau sebagai penulis ya pengennya balik lagi, pengennya bukunya laku, pengennya dibaca banyak orang. Jadi ekspektasi ke penerbit ya ada nggak sih ada nggak sih kayak kerjasama atau promosi atau
mereka yang memikirkan promosi untuk mengajak kami para penulis untuk mempromosikan buku itu sebaik-baiknya gitu loh. Oh, jadi nggak pengen penerbit cuma tinggal ambil, terbitin terus diem gitu ya? Nggak pengen yang kayak gitu. Jadi masing-masing dari penulis juga, dari penerbit juga bekerja sama untuk mempromosikan sebuah buku ini. Tapi misalnya penerbit udah promosi, Kak Andri juga sebagai penulis sudah promosi, pernah nggak ternyata penjualannya kok cuma segini? Pernah Itu sih. kayak pahit banget. Pernah sih, tapi kan gimana ya, kalau memang udah berusaha maksimal dan ternyata cuma segitu ya harus dipikirkan sesuatu yang lain lagi untuk bisa jatuh ke penjualan gitu sih, supaya bisa dibaca banyak orang. Menurutku pribadi juga namanya bacaan itu kan pasti selera ya. Kita ngomong ini oke banget kalau ternyata kita nggak bisa nemu market yang tepat, yaitu pembaca yang tepat, ya sama aja percuma. Jadi sebagai seorang penerbit dan penulis juga, karena sekarang penulis pun juga harus melakukan sesuatu terhadap bukunya, nggak cuma lo dikasih penerbit terus diem gitu. Nah, tugas di dunia perbukuan ini sebagai penulis dan penerbit adalah gimana caranya kita bisa mencari market yang tepat, mencari pembaca yang tepat. Karena aku sendiri percaya setiap buku itu pasti punya sasaran pembaca masing-masing. Curcol sedikit tentang dunia sebagai kita berdua sebagai penulis. Nah, sekarang kembali lagi ke tentang penerbit dan pembaca. Nah, tadi kan pembaca punya beberapa ekspektasi. Dari penerbit sendiri, apa yang dilakukan untuk memenuhi ekspektasi tersebut? Yang pertama sih pembaca pasti request judul, mereka berekspektasi judul ini diterbitin, judul itu diterbitin, dan kami sih berusaha untuk mendengarkan request itu. Jadi setiap ada DM masuk, setiap ada komen atau email yang masuk, kita masih selalu tampung, selalu kami pertimbangkan dan ajukan di meja redaksi supaya itu dipertimbangkan untuk diterbitkan layak atau enggak. Tapi tetap kembali lagi, beberapa judul pasti ada yang nggak sesuai dengan pasar Indonesia. Yang kayak gitu pasti kami nggak bisa nerbitin gitu. Kalau dari request pembaca gitu ya? Kalau dari request pembaca tetap pasti kita. Dan itu ada lagi nggak? Selain itu lebih ke customer service. Misalnya kalau pas pre-order atau pas ada komplain, misalnya pas pre-order mereka pesan hari ini, sejam kemudian mereka pengen bukunya diterbitkan. Nah itu kan nggak bisa. Mereka Pikir jin kali ya. terus. Itu nggak bisa karena bukan Bandung Bondowoso, jadi nggak bisa ya. Oh ya, oke. Oh, kalau aku contohnya jin, soalnya habis melihat Aladin, ngelihatnya ini ya Prambanan ya. Prambanan nggak bisa. Terus untuk retur atau customer service yang itu kami berusaha untuk yang sebaik-baiknya. Jadi meskipun buku itu udah dibeli terus ternyata ada rusak cetak atau ada rusak kesalahan kami sebagai penerbit, nah itu kami menyediakan tempat untuk para pembaca untuk meretur buku tersebut dan kami tukar dengan yang baru. Jadi yang dijaga itu kayak relasi dengan pembaca, kalau mereka ada komplain apa segala macam. Jadi nggak cuma berhenti sampai dia beli, tapi setelahnya juga di ya. Berekspektasi itu memang boleh. Cuma kalau dengar tadi katanya Kak Andri, pesan sekarang atau pengen buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sekarang, terus sejam kemudian harus sudah terbit. Nah itu namanya kan ekspektasi yang sangat nggak realistis. Nah jangan sampai punya ekspektasi yang nggak realistis kayak gitu. Kalau dari penerbit sendiri punya nggak sih kayak harapan yang nggak realistis, pernah nggak? Buku kejual sebulan 10.000 gitu ya misalnya. Oh iya, tapi itu mungkin kan, soalnya ada buku-buku yang seperti itu kan. Oke. Tapi tetap harus kita lihat apakah buku itu berpotensi untuk terjual 10.000. Oh gitu. Misalnya waktu kita umumkan judulnya dan ternyata komen di kolom komen Instagram cuma 5, kan nggak mungkin kita berharap kita buku itu terjual 10.000 saat itu juga. Harus ada sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai ekspektasi tersebut gitu. Oke, berarti kalau tiba-tiba bagian atasan terus bilang buku ini harus terjual 10.000 ya, padahal ininya ya apalagi minta besok terjual 10.000, oh gitu ya, itu pasti nggak mungkin. Nah berhubung kita udah mau akhiri, aku mau nanya Kak Andri, punya nggak sih ekspektasi untuk dunia perbukuan Indonesia? Dunia perbukuan di Indonesia, berharapnya buku itu berharapnya buku itu terjangkau, karena akhir-akhir ini merasa bahwa harga buku itu makin lama makin naik, supaya harga buku itu
turun lah paling enggak supaya terjangkau ke semua daerah ujung-ujung. Sorry, nanti lanjut aja. Oke. Udah, itu ekspektasi yang paling besar sih saya rasakan dari saya. Dari sisi menulis atau membaca ada nggak? Ya tetap harga buku ya. Tetap harga buku sih, karena harga buku akhir-akhir ini kerasa mahal banget. Oh ya udah, dukung jawabannya cuma satu. Ya udah, lebih baik kita sudah. Oke, terima kasih sudah mendengarkan atau menonton video cetak ulang yang agak gaje ini, tapi nggak gaje-gaje juga. Oke, selamat siang. Selamat siang. Bye, sampai jumpa di cetakan berikutnya. Bye.